Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Dielgo. Kali ini kita akan membahas info kesehatan, yaitu tentang 5 kebiasaan yang bisa bikin pembuluh darah pecah, yaitu salah satunya kurang bahagia. Ini terkait dengan budayawan Ridwan Saidi yang kemarin meninggal dan sempat mengalami pecah pembuluh darah di bagian batang otak ya. Ini hal yang hal yang baru ya. Pembuluh darah itu bisa pecah. Nah, apa saja kebiasaan yang bisa bikin pembuluh darah pecah? Itu yang akan kita bahas kali ini. Langsung saja kita baca dan kita ulas sesuai yang dilansir oleh cnnindonesia.com. Jakarta, CNN Indonesia, budayawan Ridwan Saidi meninggal dunia di RSPI Bintaro pada Minggu 25 Desember. Ridwan memang sempat menjalani perawatan di rumah sakit tersebut lantaran mengalami pecah pembuluh darah di bagian batang otak. Apa sebenarnya pecah pembuluh darah di bagian otak? Apakah ada kebiasaan tertentu yang bisa memicu pembuluh darah yang pecah? Pecah pembuluh darah di batang otak biasa juga disebut dengan pendarahan otak. Menukil laman Cleveland Clinic, pendarahan pada otak bisa dipicu oleh berbagai faktor, misalnya saja trauma kepala yang disebabkan karena terjatuh, kecelakaan mobil, atau cedera saat berolahraga. Tapi penyebab pembuluh darah pecah nyatanya bukan cuma trauma kepala, ada juga beberapa kebiasaan yang bisa menyebabkan pendarahan di otak. Berikut diantaranya. 1. Merokok. Salah satu dampak buruk dari kebiasaan merokok adalah stroke. Stroke hemorragik terjadi saat adanya pendarahan akibat pecahnya pembuluh darah pada area tertentu di dalam otak. Diduga pecahnya pembuluh darah pada perokok terjadi akibat berbagai kandungan yang ada di dalam rokok, termasuk diantaranya nikotin. 2. Minum alkohol. Pendarahan otak bisa dialami siapa saja, tapi jika Anda hobi mengkonsumsi minuman beralkohol, risiko terjadi pendarahan otak pun lebih besar. Menukil Reuters, para peneliti di Prancis menemukan orang yang banyak minum alkohol berisiko terkena stroke yang juga menjadi penyebab pecah pembuluh darah. Pendarahan di otak yang dialami para peminum alkohol ini biasanya terjadi pada usia 60 tahun. 3. Kurang bahagia. Kurang bahagia bisa menyebabkan Anda terkena stroke. Stroke adalah penyakit yang memicu pembuluh darah pecah, terutama di bagian otak. Mengutip NBC, para peneliti di University of Texas Medical Branch di Galveston melaporkan pada 2001 orang tua yang memiliki suasana hati baik dan sikap lebih positif bisa terlindungi dari stroke. Para peneliti berspekulasi bahwa orang yang bahagia lebih mungkin mendapatkan perawatan medis, berolahraga, dan tetap semangat. Hal-hal ini tentu bisa membuat seseorang terhindar dari stroke hingga pecah pembuluh darah. 4. Konsumsi makanan berlemak. Konsumsi daging merah dan makanan lain yang tinggi lemak jenuh bisa meningkatkan risiko pecah pembuluh darah. Pada konferensi International American Stroke Association (ASA), para peneliti dari University of North Carolina mempresentasikan temuan bahwa wanita pasca menopause yang terbiasa dengan pola makan tinggi lemak memiliki insiden stroke iskemik 40% lebih banyak daripada mereka yang jarang mengkonsumsi lemak. 5. Melajang terlalu lama. Sebuah studi di Universitas Tel Aviv terdapat lebih dari 10.000 pria Israel menemukan bahwa mereka yang menikah di usia paruh baya memiliki kemungkinan 64% lebih kecil meninggal dunia karena stroke daripada mereka yang terus melajang hingga tua. Data ini disesuaikan dengan faktor risiko stroke lainnya seperti status sosial ekonomi, tekanan darah, dan kebiasaan merokok. Itulah kebiasaan yang bisa membuat orang terkena stroke hingga pecah pembuluh darah. Ya, sobat sekalian itu ya. Jadi pentingnya kita salah satunya tentu saja menjaga kondisi kita, terutama jangan sampai kurang bahagia, karena itu akan memicu persoalan ataupun penyakit yang lain akan menjadi lebih parah lagi. Jadi selain itu tentu saja yang sering saya rekomendasikan adalah menjaga imunitas tubuh ya, karena ketika imunitas tubuh kita itu baik, kita tidak akan mudah terkena penyakit. Salah satu hal yang saya rekomendasikan untuk menjaga imunitas tubuh tentu saja adalah konsumsi Turkish Propolis Ruqyah. Ini ada propolis, ini ada produk premium karena sudah memakai nanoteknologi, dan manfaatnya banyak sekali ya. Di antaranya dapat mengatasi penyakit non medis ya, kemudian kolesterol, asam urat, diabetes, stroke, luka ringan ya, batuk, pilek, mah, kanker, ginjal, jantung, sinusitis, dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang lain, untuk nutrisi otak bisa pakai yang biru, yaitu Turkish Propolis Ruqyah Brand. Manfaatnya adalah memberikan nutrisi pada otak, meningkatkan konsentrasi, membantu pemulihan stroke,
membantu proses pertumbuhan pada anak remaja, mengatasi gangguan migrain, ya, vertigo, sakit kepala, stres, kepala pening, dan meningkatkan kecerdasan pada anak dan remaja. Kemudian keunggulan dari TPR ini antara lain sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat dari BBM, dan sertifikat dari INEA International Non Entrepreneur Association. Penggunaannya cukup mudah, tinggal meneteskan TPR itu sesuai berat badan tubuh. Misalkan berat badan tubuh 60 kg, berarti 6 tetes dikonsumsi 2 kali pagi dan malam. Untuk terapi berat bisa 3 kali pagi, siang, dan malam. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan imunitas tubuh agar tidak cepat sakit dengan konsumsi rutin Turkish Propolis Rupiah, atau bisa juga konsumsi ini madu herbal kami yang lain, yaitu madu hutan. Variannya banyak, diantaranya madu hutan Sumbawa, Flores, Kalimantan, Riau, dan lain sebagainya. Semua link ada di deskripsi, atau bisa kunjungi toko online kami di Algo, di Tokopedia dan Shopee, dan bisa gratis ongkir. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.